Makanya di dalam surah Duha dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan di sana itu bukan sesat. Dhallan di sana itu bingung. Kan kemarin ada yang bilang, Nabi Muhammad itu sesat sebelum menerima wahyu. Bayangkan Rasul terbaik, makhluk pilihan, masa sesat selama 40 tahun? Ini bagaimana ceritanya? Dhallan di sana itu maknanya bingung. Bingung kenapa? Bingung bagaimana memperbaiki kondisi umat dan bingung dari mana mulai. Saking akutnya masalah yang dihadapi oleh Rasul. Karena kebingungan itu, baginda Nabi sering bertahanus, bermeditasi di Gua Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salam kurang kompak. Sudah nggak konsen atau meragukan saya sebagai mubalik? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta sivitas akademika SMP Negeri 1 Sariwangi, adik-adikku sekalian, mohon maaf bukan saya yang pendek, tapi kayaknya mimbarnya terlalu tinggi. Jadi saya kelihatan dulu. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, karena kelihatannya ada dua ini, ada hadirin, ada hadirat. Kalau hadirin itu hadirnya di dalam, ini hadirin semua. Kalau hadirat itu hadirnya out, di luar, itu hadirin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, ini urutan hadisnya ke 3418. Karena Sahih Bukhari itu merangkum 7295 hadis. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Kira-kira hitung sendiri atau percaya? Percaya. Di dalam hadis itu diriwayatkan, suatu malam Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Setelah takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Sayyidina Mu'adz tahu ada makmum di belakangnya, tapi saking semangatnya beribadah, saking inginnya meningkatkan kualitas ibadah beliau, selesai membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, beliau membaca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surah An-Nisa. Stres sama makmum. Akhirnya makmumnya minggat, tidak selesai sholat bersama beliau. Setelah selesai salat, Mu'adz bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat. Marah besarlah beliau. Kebalik maknya berjamaah kabur. Tiga besari wangi-wangi pengajian bubar. Keesokan harinya petani itu tahu bahwa tadi malam Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Merasa malu dan takutlah karena dimarahi oleh salah seorang sahabat tercerdas baginda Nabi. Akhirnya si sahabat ini curhat kepada Rasulullah. Ya Rasul, san salim salah senama abdi teh bereskeun berjamaah sareng kamuan, terus kunaon kabur. Atuh dan tegaduh emutan ya Rasul. Rakaat pertama maos Al-Baqarah, rakaat kedua maos An-Nisa. Da abdi teh seueur ka perjudian. Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal untuk tabayun, klarifikasi, biar tidak mendapatkan informasi dari sebelah pihak. Mu'adz, tahan, sini. Benar yang disampaikan oleh orang ini, betul ya Rasul. Rasulullah marah besar ketika mengetahui bahwa benar tadi malam Mu'adz bin Jabal mengimami salat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Kata Rasulullah, anta munafir ya Mu'adz. Kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Kenapa tidak baca surah Al-Duha, Al-Lail, Asy-Syams, atau seperti orang Sariwangi Al-Ikhlas? Ini baca Al-Baqarah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, sholat berjamaah saja jangan terlalu lama, apalagi ceramah.
Berapa? Soalnya saya itu kalau pegang mic itu suka antang ya, lupa waktu. Ingatkan saja kalau waktunya sudah berakhir. Hadirin rahimakumullah, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ocer bahwa pro kontra terhadap peringatan Maulid Nabi ini sebenarnya sudah malas kita menanggapi. Karena dari dulu lah seperti itu. Tapi biarlah, karena memang perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Jangankan perbedaan pendapat pun biasa. Yang penting bagi kita itu, mari kita saling menghormati. Hormati pendapat orang lain. Kalau pendapat kita ingin dihormati orang lain. Ada sebuah kisah yang menurut saya inspiratif. Kisah ini saya temukan di dalam Manaqib Syafi'i yang Kubra, tentang keagungan atau hikayat hikmah dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dulu ketika Imam Syafi'i belajar di gurunya Imam Malik. Imam Malik ini muridnya Imam Al-A'raj. Al-A'raj itu muridnya Imam Nafi. Nafi itu muridnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Imam Syafi'i mempunyai murid Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti Ahmad bin Hanbal mempunyai murid Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan yang lain. Jadi masih satu alma mater ya. Dulu ketika Imam Syafi'i mondok di pesantrennya Imam Malik, sempat terjadi perbedaan pendapat antara guru dan murid yang sangat alim ini. Perbedaan pendapat dalam hal rizki. Kata Imam Syafi'i yang muda, biasa anak muda itu agresif, progresif. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus dicari. Rizki gak akan datang kalau tidak dicari. Kata Imam Malik sebaliknya, rizki itu tanggung jawab Allah. Dia datang tanpa kita cari. Rizki itu mengenal kita, mengetahui kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kedua-duanya mengeluarkan argumentasi yang berbeda. Singkat cerita, Imam Syafi'i izin untuk pulang. Di tengah jalan, Imam Syafi'i bertemu dengan nenek-nenek yang sedang menggendong kurma. Kelihatan lelah. Lalu kata Imam Syafi'i, "Nek, boleh saya bantu mengantarkannya ke rumah?" "Loh, tentu." Akhirnya Imam Syafi'i membantu nenek-nenek itu menggendongkan kurma, diantarkan ke rumah si nenek itu. Setelah sampai di rumah, kata si nenek-nenek itu, "Nuhun jangi." Imam Syafi'i, "Nuhun jangi, terus dibantosan, ayo lumayan, cenah kangen bekal di asrama, kangen bekal di kobong." Nah, diberikanlah satu kantong plastik, kalau istilah kita kurma itu. Diterimalah oleh Imam Syafi'i. Setelah berbasa-basi, Imam Syafi'i pulang. Di tengah jalan Imam Syafi'i punya niat. Nih argumentasi yang tak mungkin terbantahkan oleh satu. Fakta itu adalah argumentasi terkuat. Pulang lagi beliau ke Imam Malik. Masuk, setelah salam beliau menyuguhkan kurma itu. Imam Malik pun menikmatinya dengan santai. Kata Imam Syafi'i, "Wahai guru, ini adalah fakta bagi argumentasi saya." Maksudnya, saya pulang dari sini membantu nenek-nenek membawakan kurma ke rumahnya. Lalu si nenek itu memberikan kebaikan kepada saya kurma ini. Saya mendapatkan kurma ini dengan sebab saya membantu si nenek-nenek tadi. Kalau saya gak bantu nenek-nenek tadi, saya gak akan dapat kurma ini. Ini adalah bukti bahwa rezeki itu dicari. Imam Malik dengan santai dan senyum mengatakan, "Akan dihiup dia tadi, tapi kurma diaduk kali gak pernah dicari." Ini artinya masalah itu berbeda karena metodologi, epistemologi dan perspektif yang berbeda. Santai saja. Justru dunia ini ramai, dunia ini enjoy karena perbedaan pendapat dan pendapatan. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan bahaslah tentang ini bagaimana dalil ini itulah. Yang suka mari sama-sama, yang tidak suka juga itu hak masing-masing. Santai saja. Saya ingin memetakan dulu sekitar 15 abad yang lalu, ketika dunia ini berada dalam kondisi istilah modern itu the dark ages, abad kegelapan,
jahiliyah. Terpetakanlah dalam sejarah peradaban dunia kuno. Ketika 15 abad yang lalu, di sebelah barat dunia ini berdiri sebuah negara adidaya, Imperium Romawi. Sudah punya agama resmi negara, Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru, Bible. Sudah maju dalam berbagai sisi, tapi tetap mempunyai sisi jahiliyah. Apa? Perbudakan dan diskriminasi. Ras diskriminasi. Di sebelah timur belahan bumi ini berdiri juga sebuah negara adidaya saingan Romawi, namanya Imperium Persia. Sudah punya agama resmi, Zoroaster. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Kebetulan master saya kemarin ngambil jurusan Interreligious Studies. Jadi saya kaji bagaimana sejarah kitab suci dan doktrin-doktrin semua agama yang ada di dunia. Sudah maju dalam berbagai hal Persia itu, termasuk dalam bidang hukum. Bahkan kitab hukum tertua di dunia ini dalam catatan sejarah itu ditulis oleh seorang hukum tua dari Persia, namanya Hammurabi. Makanya para mahasiswa jurusan hukum pasti mempelajari kode hukum Hammurabi. Karena kitab itulah undang-undang pertama yang sampai kepada kita, undang-undang hukum tertua. Tapi tetap jahiliyah di Persia tidak lebih baik daripada di Romawi. Perbudakan sama, ras diskriminasi juga tidak jauh beda. Di barat jahiliyah, di timur jahiliyah, di tengah-tengahnya ada masyarakat Arab. Masyarakat Arab pada saat itu sudah sempurna jahiliyahnya. Kalau Romawi, Persia sudah punya agama resmi, di Jazirah Arab mereka tidak punya agama resmi. Tiap RW beda Tuhan. Makanya dalam sejarah kan ketika Futuh Mekah itu Rasulullah menghancurkan lebih dari 300 berhala. Ada yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu adalah tuhan-tuhan lokal suku-suku di Arab. Kitab suci tidak pernah menang. Makanya ada seorang ahli tafsir namanya Ibnu Ashur, wafat di Maroko tanggal 15 Agustus 1966. Maroko Afrika, bukan Maroko di Galuh. Ada di dalam Maroko ya, sebelum Ciklet. Nah, kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, tebalnya 30 jilid. Beliau menyantumkan bahwa Nabi Ummi itu ada yang menafsirkan bukan tidak bisa baca tulis, tapi ada yang menafsirkan Ummi itu tidak mengenal kitab suci. Karena di masyarakat Arab gak dikenal kitab suci, Nabi, Rasul, beda dengan Persia dan Romawi. Nah, di tengah-tengah masyarakat Arab yang jahiliyah itu, perzinahan hal yang biasa, perjudian merajalela, korupsi, nepotisme adalah budaya yang tidak bisa lepas dari pribadi masyarakatnya. Dalam kondisi itu, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim Aminah, namanya Muhammad bin Abdullah. Rasulullah lahir, hidup, tumbuh, berkembang dan dewasa di tengah-tengah komunitas jahiliyah Makkah. Rasul merasakan ngeri, merasakan sedih melihat fenomena yang berada di hadapan matanya. Diskriminasi ras, suku dan lain-lainnya, perpecahan sering terjadi, kemudian kebejatan moral di mana-mana. Teruslah hal-hal yang negatif itu berada di muka semua. Oke. Rasulullah sayang, Rasulullah ingin memperbaiki kondisi itu, tapi baginda Nabi bingung bagaimana dan dari mana memulai memperbaiki kondisi umat. Makanya di dalam surah Duha dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan di sana itu bukan sesat. Dhallan di sana itu bingung. Kan kemarin ada yang bilang, jadi Muhammad itu sesat sebelum menerima wahyu. Bayangkan Rasul terbaik, makhluk pilihan, masa sesat selama 40 tahun? Ini bagaimana ceritanya? Dhallan di sana itu maknanya bingung. Bingung kenapa? Bingung bagaimana memperbaiki kondisi umat dan bingung dari mana mulai. Saking akutnya masalah yang dihadapi oleh Rasul.
Karena kebingungan itu, baginda Nabi sering bertahanus, bermeditasi di Gua Hira. Ini saya tes dulu adik-adik ini. Ketika baginda Nabi menikah dengan Siti Khadijah, itu terpaut berapa tahun usia beliau? 15. Itu artinya apa? Lebih tua Siti Khadijah. Jadi Rasulullah menikah usia 25 tahun, pada saat Siti Khadijah berusia 40 tahun. Jadi Siti Khadijah 15 tahun lebih tua daripada baginda Nabi. Tapi saya baca di dalam Sunan At-Tirmidzi, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, seorang ahli hadis dari Eropa. Termedi itu perbatasan antara Uzbekistan dan Belarusia. Saya pernah 2 kali ke sana. Ya, Termedi itu dari Cigorowek ke belok kanan. Kata Imam Tirmidzi, riwayat panjang. Meskipun usia Rasulullah dan Khadijah terpaut 15 tahun, tapi kalau mereka berdua berdampingan, apa perbedaan usianya? Berarti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri, sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Ini mungkin inspirasi ya buat ibu-ibu, buat adik-adik calon ibu juga. Contoh Khadijah, istri yang pandai merawat diri sehingga suami tidak melirik lainnya. Kebanyakan di kita itu ibu-ibu dengan suaminya itu berkawin 10 tahun lebih tua suaminya, tapi kalau berdampingan seolah-olah bukan si ibu. Masuk pada kelompok ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Makanya satu poin yang karena memang sulit. Kalau seorang perempuan, seorang ibu ingin mencontoh baginda Nabi, sulit Pak. Karena Rasulullah itu laki-laki. Saya tanya, bisa ibu mencontoh menjadi istri solihah kepada Rasulullah? Gak bisa, karena Rasulullah itu suami, bukan istri. Nyontoh siapa? Mencontoh istri-istri Rasulullah dan sahabat-sahabat perempuan baginda. Satu poin utama, Khadijah itu istri yang pandai merawat diri. Ketika baginda Nabi bertahan, bermeditasi di Gua Hira, melihat dan memperhatikan bagaimana kondisi umat yang sedemikian hancur lebur, Siti Khadijah yang senantiasa mengantarkan makanan sebagai bekal baginda Nabi di Gua Hira. Karena kadang 3 hari baru pulang bermeditasi. Padahal Siti Khadijah itu orang kaya, Bu. Bisa beliau itu sewa GoFood atau Gojek mengantarkan makanan ke baginda Nabi. Tapi Siti Khadijah berangkat sendiri mengantarkan makanan itu. Padahal dari itu Gua Hira itu dari kaki bukitnya itu kemiringannya 45 derajat. Saya sekitar 40 menitan lah kawan kuda seperti saya naik di Gua Hira itu. Kalau agak tua sedikit ya 2 jam. Karena aki-aki mengalihkan. Tapi kalau mobilnya cepat 10 menit juga sampai. Aku lulung dulu. Sholatnya masih apalagi dari Makkah, apalagi dari wilayah sekitar Baitullah ke Bukit Hira itu perlu waktu berapa lama? Tapi Khadijah tinggi gitu. Padahal dia sama yang batu kakinya jajan. Kenapa Khadijah mengantarkan sendiri? Ini wujud bahwa Khadijah itu adalah istri yang pandai melayani suami. Hal-hal lain, hal-hal privat tentang suami, Khadijah yang melayani. Ada makan kadang-kadang saya suami ibu. Kadang bapak oyong kopi, kopi, apa? Ada ini bapak kopi. Ibu update status dulu. Harusnya ibu yang melayani, kasih dini. Bapak sekarang mau pakai lengan panjang atau lengan pendek? Lengan pendek aja mah ada berat. Di angkon, bapak beli. Gimana pakai ini? Makanya dia paling tidak poin kedua menjadi istri yang pandai melayani suami. Hal-hal yang bersifat pribadi suami, istrilah yang sebaiknya melayani, bukan sendiri. Di tengah keheningan malam, ketika Bani Adam tenggelam dalam tidur dan mimpi, baginda Nabi terjaga menatap wilayah Mekah dari puncak Hira. Pada saat itu datang seorang makhluk yang belum pernah dikenal dan dilihat oleh baginda Nabi, memeluk erat Rasulullah. Iqra, baca.
Mana buku? Saya tidak bisa baca. Ini makhluk ini lebih erat lagi memeluk Rasul. Ikro, mana Nabi Muhammad? Udah dibilang saya tidak bisa baca. Yang ketiga kalinya makhluk itu menutup mulut Rasul. Ikro, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikro wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil Al-Alaq ayat 1 sampai. Setelah membacakan itu, les wajah ayat ini si makhluk kita teh datang tak diundang, pulang tak diundang. Jibril Lampung, Jibril. Rasulullah sebagai manusia biasa merasa ketakutan di tengah malam di puncak bukit sendirian, tiba-tiba datang hal seperti itu. Rasul takut. Akhirnya Rasulullah terburu-buru pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil dan ketakutan. Masuk ke rumah, Khadijah melihat sang suami menggigil dan ketakutan. Siti Khadijah dari saling nuju di sini nanti kok Rasulullah nyarioskeun kajantanan me biku haliro bieu ayo anu. Kata Khadijah, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun. Aku mengenalmu itu puluhan tahun. Kau itu orang baik. Perilaku dan ucapanmu gak pernah menyakiti orang lain. Kau selalu melakukan kebaikan. Kau itu orang baik. Maka tenanglah, saya yakin yang menimpamu barusan di Muhammadiyah adalah kebaikan. Kondisi Rasulullah yang sedang galau, lalu kata-kata yang keluar dari lisan istri tercinta Mbak Mumpun menyejukkan hati. Tenang Rasulullah. Poin ketiga, Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Ibu-ibu sekarang itu beda lagi. Saya bayang kalau ibu-ibu sekarang jadi istri Rasulullah waktu itu. Rasul ketakutan menggigil bercerita bahwa barusan di luar itu ada makhluk begini. Pasti dijawab lagi. Ada hubungan tengah penting sih. Awasnya itu datang Libra. Bu, kita tanya saja lah. Mungkin kepada ibu-ibu guru lah. Selama berumah tangga dengan suami, kira-kira ibu lebih sering menenangkan hati suami atau ngaruh dengan pikiran salati? Makanya karena posisi Khadijah yang sedemikian rupa, istri yang pandai merawat diri, istri yang pandai melayani suami, istri yang pandai menenangkan hati suami. Begitu Khadijah wafat, Rasulullah itu tertekan sedihnya tidak terkata. Istri satu-satunya, istri yang pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami, mendampingi Rasulullah dalam perjuangan, wafat kebayang sedih dan dukanya Rasulullah SAW. Ini perlu dicamkan. Rasulullah berpoligami itu setelah Khadijah wafat. Ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah monogami. Ini makan main teh. Rasul. Kalau benar ingin seperti sunnah Rasul, ya tunggu dulu lah istri pertama almarhum gitu. Jadi bapak-bapak dulu yang punya keinginan untuk berpoligami dari hari ini rajin-rajinlah berdoa agar istrinya panjang. Kadang karena kita itu ya jauh seperti Khadijah. Kadang ini pertanyaan ibu-ibu, mohon maaf, kalau ibu wafat duluan, kira-kira suami ibu sedih atau gembira ya? Begitu selesai diumumkan itu kembali lagi, suami ibu itu manggil anak perempuan paling tua, teteh sini. Nanti kalau kamu jadi istri, kalau kamu jadi ibu, bapak titip jangan seperti almarhumah ibu. 20 tahun bapak berumah tangga dengan almarhumah, kerjaan ini menyakiti hati bapak. Tapi alhamdulillah piturut di Allah mana perlu umur. Kita pertolongan di Allah ke bapak. Lalu mama panjang umur, mama dari bapak dari panjang. Makanya ibu-ibu berusaha kawan. Dari kasus ini bu, ini mulai hikmah maulid Nabi. Ketika baginda Nabi ingin memperbaiki kondisi masyarakat, ingin memperbaiki kondisi umat, ingin membawa masyarakat minal zulumati ila nur, dari kegelapan menuju alam terang benderang,
Rasul bingung dari mana memulai dan seperti apa caranya. Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan solusi untuk kebingungan baginda Nabi. Apa? Langkah pertama, Iqra. Baca, pelajari, amati. Artinya kalau kita ingin meningkatkan kualitas masyarakat, ingin merubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, langkah pertama adalah lakukan revolusi intelektual. Semua perubahan, semua pergerakan ke arah yang lebih baik dalam catatan sejarah peradaban dunia dimulai dari revolusi intelektual. Iqra, baca, pelajari, amati. Sekolah ini merupakan kawat sandera di muka untuk melakukan revolusi intelektual bagi generasi penerus 10-30 tahun yang akan datang. Nah, makanya banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita umatnya untuk rajin dan semangat talabul ilmi. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu bersabda, tidaklah seseorang dari kalian melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, ke tempat belajar, kecuali Allah catat setiap langkah kaki kanannya menghapus dosa dan langkah kaki kirinya meningkatkan martabat di hadapan Allah. Adik-adik pagi berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, yakin adik-adikku sekalian, langkah kaki kanan kalian Allah catat sebagai menghapus dosa dan langkah kaki kiri kalian Allah catat sebagai meningkatkan martabat di hadapan. Kumaha pada masuk naik motor, ban harus menghapus dosa, ban tukang ningkat derajat. Banyak, bahkan saya pernah baca satu tulisan bagus ya, ditulis oleh pemikir besar dari Mesir, namanya Profesor Amir Shakib Arslan. Judul bukunya itu Limada Tata'akhkhar Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur sedangkan non Muslim maju? Ini fakta. Sekarang yang menguasai peradaban siapa? Non Muslim. Yang menguasai ekonomi non Muslim. Kita hanya konsumen. Yang menguasai politik non Muslim. Kita hanya pengekor, bukan pelopor. Nah, ternyata hasil kajian Profesor Amir Shakib Arslan itu, kenapa umat Islam mundur dan non Muslim maju? Ternyata masalahnya ada dua. Pertama, karena umat Islamnya jahil anil Islam, tidak tahu terhadap ajaran Islam. Kedua, mutajahil anil Islam, pura-pura tidak tahu terhadap ajaran Islam. Yang pertama apa nih kemunduran umat Islam itu? Karena umat Islam tidak tahu ajaran agamanya. Kedua, karena umat Islamnya pura-pura tidak tahu terhadap ajaran agamanya, ajaran Islam. Sudah tahu misalkan caci maki, ujaran kebencian, mengolok-olok orang lain, mempermalukan saudaranya, itu diharamkan dalam agama. Tidak sah. Ini lagi musim kan sekarang, hate speech, ujaran kebencian, hoax. Nah, padahal abis itu alim bicara kemudian ujaran ulah hoax. Akhirnya makan usulnya hoax itu kira saya 2 tahun yang lalu saya menulis di jurnal Litbang Kementerian Agama di saat itu saya beri judul filologi hoax dalam Al-Quran. Saya kaji secara filologi bagaimana hoax itu di dalam teks kitab suci. Ternyata Pak, yang pertama kali mencipta hoax itu namanya iblis. Ketika nipu Nabi Adam itu, dan itu ada buah holdi, kalau kau makan buahnya kau akan kekal di dalam surga. Itu kan bohong, kita kan hoax. Nabi Adam korban hoax 1 kali terusir dari surga. Nah masyarakat sekarang pekerjaan nebar hoax tiap hari ingin masuk surga. Adam saja korban hoax 1 kali diusir dari surga. Nah orang sekarang nebar hoax tiap hari inginnya mau masuk surga. Itu waras. Ini penting. Sayyidina Utsman bin Affan harus meregang nyawa, terbunuh gara-gara hoax. Siti Aisyah menahan malu berminggu-minggu gara-gara hoax juga. Makanya saya sering berdoa kepada Allah agar saya, anak istri dihindarkan dari bahaya hoax yang sedemikian parah. Mohon adik-adik dibaca, mencatat
Doa ini dibaca 3 kali setelah salat subuh, 3 kali setelah sholat subuh, agar kita terhindar dari bahaya hoak. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Karena agar terhindar dari hoak ya min syarri ma hoak. Bahaya sekali. Sudah tahu fitnahan, caci maki, ujaran kebencian itu dilarang oleh agama. Oh ya, apalagi sekarang itu ibu, adik-adik sekalian, ujaran kebencian, caci maki, memperolok orang lain, membuka aib saudaranya, bukan hanya dilakukan di pos ronda, bukan hanya ketika arisan. Ujaran kebencian, caci maki sekarang sudah sering masuk ke tengah-tengah mimbar pengajian. Banyak yang judulnya tabligh akbar, tapi isinya gosip akbar. Ya kan? Ada mubalik yang dari ceramahnya dari awal sampai akhir caci maki dengan Rasul. Ada apa? Makanya dengan menyalahkan siapa-siapa ketika masyarakat kita hari ini senang mempermalukan saudaranya, suka mengolok-olok saudaranya, senang mencaci maki saudaranya. Karena memang diberi contoh oleh para kebaliknya, ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, di Amerika. Jangankan waktu arisan, ketika pengajian saja, pengajian terbiasa ada ngobrol ke batur, ibu-ibu, aku balik sampai bisa setengah jam ceramah di semua ligeran, ya kan dulu, suruh hari itu sih naik lipat itu, mana? Itu tuh perlu belajar sama kamu. Kasih mudah nih. Ibu-ibu, hari bapak-bapak mas kata asing kulit hari tujuh pengawasan bapak-bapak ngobrol batu. Arah atau bapak mas lupa. Jadi yang pertama yang harus kita contoh dari baginda Nabi agar kita melakukan perubahan, merubah kondisi umat, merubah kondisi masyarakat. Langkah pertama yang diterima Rasulullah, solusi awal yang diterima Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan revolusi intelektual, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, saya membaca satu kitab yang cukup langka. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Di halaman 34 itu beliau bilang, ingatlah wahai murid-muridku, hilangnya agama dari diri kalian, lentur dan lunturnya agama dari keluarga kalian, lenyapnya agama dari lingkungan kalian di arba'ati asya, dengan 4 hal. Keempat hal ini berkaitan dengan ikro itu. Pertama, hilangnya agama dari diri kalian, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, annakum la ta'maluna ma la ta'lamun. Kalian tidak mengamalkan ilmu. Sudah tahu caci maki diharamkan, hati-hati. Ketika di madrasah diniyah dulu saya diajari oleh guru Mahfudzoh dan kata-kata mutiara, al ilmu bila amal kasajar bila amal. Ilmu tanpa amal bak pohon tak berbuah. Kalau kita coba pakai pendekatan filsafat bahasa, itu ada yang sedang tren sekarang itu semiotika. Semiotika itu pendekatan filsafat bahasa tentang kata. Ilmu itu tersusun dari 3 huruf, ain, lam, mim. Ilmu, alimah. Coba kita geser posisi lam dengan posisi mim. Amilah, amalun. Ilmu, amalun. Coba sekarang ketiga posisi lam pindah ke depan. Lamaun, menerangi. Jadi ilmu diamalkan baru menerangi. Dan mungkin ilmu langsung menerangi tanpa diamalkan. Makanya ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita tahu sedikit apapun ilmu yang kita miliki, amalkan, insya Allah berkah.
Sekarang itu banyak orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga kita yang awam dan bodoh ini bingung juga mau mengikuti siapa, ya Pak. Nah, kedua, kata Syekh Abdul Qadir, penyebab hilangnya agama dari diri kita itu adalah kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kalau tadi tidak mengamalkan ilmu, yang kedua beramal tanpa didasari oleh ilmu. Dalam konteks kita hari ini, poin kedua itu kita berkomentar di media sosial tanpa ilmu, mentang-mentang dapat informasi, tidak klarifikasi, langsung share. Ya, lagi musim sekarang ini. Makanya saking bahayanya hoak, bahayanya ujaran kebencian, saya pernah menulis satu metodologi saring sebelum sharing. Sekarang itu gak pernah disaring, kan langsung share-share aja. Gak tahu bahwa isi dari itu adalah provokasi, isi dari tulisan dan berita di grup WA, grup Facebook itu adalah ujaran kebencian yang justru diharamkan oleh agama. Kita share. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu masa di mana lisan kita terkunci dan jari-jari kita yang akan bersaksi di hadapan Allah. Kelak kiamat itu jempol kita bilang, abdi anak lainnya ya Allah, saya yang masyaranya. Kata-kata itu, abdi aku beli kuota ya Allah. Dan sekarang itu harta tahta kuota. Jadi sekali lagi, saring sebelum sharing. Jangan dulu berkomentar tanpa memahami isi kandungan yang sebenarnya. Jangan berkomentar menanggapi sesuatu berita tanpa kita tahu kebenaran berita itu, apalagi hanya untuk share. Yang ketiga, hilangnya agama dari diri kita itu, kata beliau, karena kita tidak mau mencari tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita tidak mau mencari tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita malas belajar, tidak dibiasakan klarifikasi, tabayun. Ini yang bahaya. Malas saja, yang penting ini di grup, sharing. Yang keempat, yang terakhir itu, kita sering menghalangi orang untuk mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi kita sering menghalangi orang untuk belajar. Jadi poinnya kalau mau ditulis adik-adik, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bilang, penyebab hilangnya lentur dan lunturnya agama itu, pertama, kita tidak mengamalkan ilmu. Kedua, kita beramal tanpa dasar ilmu. Keempat, kita tidak mau belajar. Keempat, kita menghalangi orang untuk belajar. Semua itu berkaitan dengan ikra, baca, pelajari, amati. Oleh karenanya, dalam peringatan Maulid Nabi ini, poin yang paling utama itu, mari sama-sama kita mencerdaskan kehidupan bangsa agar umat ini di masa yang akan datang lebih cemerlang, lebih maju dari masa-masa sebelumnya. Yang kedua, ketika saya di Amerika tahun 2010, saya dikirim untuk visiting student di Colorado University Boston. Colorado itu dari Gunung Boong ke belah kiri. Saya jalan-jalan ke Washington. Nah, di Washington itu ada namanya Supreme Court. Supreme Court itu Mahkamah Agung. Nah, di ruang sidang Mahkamah Agung, saya penasaran. Di ruang sidang Mahkamah Agung itu, sebelah kanannya saya melihat ada 9 patung berjejer setinggi 2,8 meter. Sebelah kirinya pun sama, 9 patung berderet setinggi 2,8 meter. Yang sebelah kanan itu patung-patung sebelum Masehi. Yang sebelah kiri patung-patung setelah Masehi. Yang menarik, di sebelah kiri itu ada sebuah patung yang rasanya tidak asing dengan dia. Di bawahnya tertulis Prophet Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi di Amerika ada patung Nabi Muhammad setinggi 2,8 meter. Ada
Ada dua patung baginda Nabi di Amerika ini. Pertama di Supreme Court, di pengadilan di Mahkamah Agung ya di Washington, itu di ruang sidang utama. Kedua di Manhattan, di pengadilan banding Manhattan City. Cuma itu terletaknya di luar gedung. Cuma yang di Manhattan itu karena nampak di luar, pada tahun 51 atas desakan dari negara-negara Islam dihancurkan. Tapi bekasnya masih ada, tertulis Nabi Muhammad. Nah yang di Supreme Court itu sampai sekarang masih ada. Ketika saya wawancara dari pihak divisi humas Supreme Court itu, kenapa ini ada patung Nabi Muhammad? Bukankah itu akan melukai perasaan saudara-saudara sesama muslim? Kata dari divisi humas itu, masyarakat hukum Amerika tak berniat untuk menyakiti keyakinan dan perasaan saudara muslim. Kami membuat patung Nabi Muhammad diletakkan di ruang sidang utama, di mana simbol keadilan di Amerika hadir di sana. Simbol tertinggi keadilan di Amerika itu di sini, di ruang sidang utama Mahkamah Agung. Dua, kami melukis dan membuat 18 patung ini adalah 18 patung yang telah kami seleksi selama 6 tahun melalui riset yang serius. 16 orang inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai penegak hukum terbaik di dunia. Jadi kami, masyarakat hukum Amerika, membuat patung Nabi Muhammad sebagai wujud kehormatan, penghormatan dan pengakuan kami bahwa Muhammad itu merupakan salah seorang dari 18 orang penegak hukum terbaik sepanjang sejarah. Jangan sudah dulu, mentang-mentang ini demo, dulu lihat dulu niatnya. Kepada keaiman si agama, kan? Anu kudu jadi hati mah, ayat balik menyebutkan Nabi Muhammad sesat, kan kudu jadi hati mah. Ya, tahu ya, itulah. Saya tidak menyebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Dari sana saya merenung masyarakat hukum Amerika saja yang tidak beriman terhadap baginda Nabi. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu penegak hukum terbaik. Nah, kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umatnya mengharapkan akan kelak di yaumul qiyamah Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Masa kitanya menjadi umat yang pelanggar hukum? Nabinya saja diakui sebagai penegak hukum terbaik di dunia. Masa umatnya menjadi umat pelanggar hukum terus? Ini tolong diperhatikan. Umat Islam hari ini sebenarnya harus bisa memberikan contoh kepada umat yang lain dalam supremasi hukum. Kemarin kita mendapat musibah ya atau apalah kita. Makanya tadi sengaja apa gimana? Kalau begini kayak Shopee KPK juga ini. Makanya kelak di yaumul qiyamah itu, ya Rasul, saya ini umatmu, kata baginda Nabi, umatku gak pernah pakai Shopee KPK. Ini poin kita penegakan hukum. Wabil khususi kepada adik-adik yang suka bawa motor, hati-hatilah makanya. Itu karena aturan hukum di negara kita seperti itu. Ya jangan seperti anekdot santri. Santri itu kan biasa gak perlu kalah. Suatu hari ada santri yang disuruh oleh kiainya membeli sesuatu ke pasar. Ya cuma pakai peci, tidak pakai helm. Ada razia, dirajialah oleh polisi. Prit, minggir, ya Pak. Kenapa nggak pakai helm? Saya ini santri, Pak. Helm santri itu yang kecil ini. Bukan begitu. Ini aturan lalu lintas. Pakai helm lah. Kalau celaka kan Anda juga yang sakit, nanti kepala pecah, bocor. Pak jangan salah. Peci ini lebih kuat daripada helm Bapak. Di polisi kata, masa sih? Kata si santri, coba pinjam helm Bapak. Dikasih oleh polisi, dilemparkan sekeras-keras. Pecah helmnya. Bersilakan Pak. Ya, lihat peci saya. Nggak pecah-pecah. Berarti peci saya lebih kuat daripada helm Bapak. Jangan juga begitu. Ya, jadi taati hukum karena Nabi kita telah memberikan teladan bagi kita dalam menegakkan hukum. Seyogianya kita yang mengaku umatnya meneladani perilaku beliau dalam menjaga dan menegakkan hukum yang berlaku di NKRI yang
Jadi poin kedua apa yang harus kita contoh dari baginda Nabi? Jadilah umat yang taat hukum. Poin pertama, marilah kita melakukan revolusi intelektual untuk memperbaiki kondisi umat dengan cara yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi, yakni iqra, baca, pelajari, amalkan. Itulah modal awal melakukan revolusi dan reformasi ke arah yang lebih baik, mencerdaskan